Halo saudaraku, selamat datang di Inspiratif 7 Menit. Kali ini kita memiliki kisah paling dicari oleh banyak orang. Kisah yang tak pernah dilewatkan bagi setiap orang. Kisah yang akan mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan dengan bijaksana dan tenang. Mari kita sama-sama dengarkan kisah ini hingga akhir, agar kita juga bisa menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah kehidupan dengan baik. Di sebuah desa yang jauh dari pedalaman, hiduplah seorang kakek bijaksana yang telah menjalani kehidupan lebih dari 1 abad. Usianya yang lanjut tak menghalangi badannya yang kuat dan sehat. Dan kebijaksanaannya membuat banyak anak muda datang untuk belajar darinya. Kakek itu bernama Kakek Tejo. Kakek Tejo terkenal sebagai sosok yang hangat dan bijaksana, menjadi tempat para pemuda dan masyarakat mencari arti kehidupan ataupun sekedar menuntut nasihat baik. Suatu hari, seorang pemuda yang jauh dari negeri seberang datang ke rumah Kakek Tejo dengan wajah yang sedih dan frustasi. Pemuda itu bernama Bima. Bima terlihat datang membawa segudang beban masalah hidupnya. Kakek Tejo dengan bijaksana menyambut baik kedatangan Bima. Lalu mengajak Bima untuk pergi berkeliling mendaki bukit yang ada di desa tersebut. Meskipun Bima bingung dengan tindakan sang kakek yang tiba-tiba mengajaknya mendaki bukit, ia tetap diam dan memilih untuk mengikuti perintah Kakek Tejo. Akhirnya mereka pun pergi berdua menjelajahi perbukitan yang ada di desa tersebut. Setelah beberapa saat mendaki, Kakek Tejo menghentikan langkah kakinya dan mengatakan, "Saya haus, Nak. Tolong ambilkan saya air ke sungai di bawah sana." Bima meskipun kebingungan, ia tetap menuruni bukit untuk mengambil air yang diminta sang kakek Tejo. Perjalanan menuju sungai itu lumayan cukup jauh dan sedikit curam. Namun ketika Bima sampai di sungai, ia melihat seseorang sedang memandikan kawanan hewan-hewan ternaknya dan membuat air di sungai itu menjadi sangat keruh. Bima pun kembali menemui Kakek Tejo dan mengatakan bahwa di sungai itu ada peternak yang sedang memandikan hewan-hewannya. Airnya menjadi sangat keruh. Tak mungkin kakek akan meminum air tersebut, ucap si Bima. Kakek Tejo pun meminta Bima untuk menunggu sebentar sambil menikmati pemandangan dari perbukitan. Setelah beberapa waktu, Kakek Tejo meminta Bima untuk kembali turun ke sungai mengambilkan air yang ingin ia minum. Bima pun turun kembali ke sungai yang jauh di bawah sana. Sesampainya di sungai, kali ini Bima mendapati para anak-anak yang sedang bermain dan mandi-mandi di sungai tersebut. Bima terlihat begitu kesal. Meskipun dalam keadaan kesal, Bima memutuskan untuk menunggu anak-anak itu selesai mandi dan dengan sabar menunggu air sungai tersebut kembali jernih.
Setelah beberapa saat Bima menunggu, sungai tersebut kembali jernih. Bima pun mengambil air bersih menggunakan botol yang ia bawa, lalu kembali membawa air bersih ke kakek Tejo. Sesampainya di bukit, Bima menyerahkan air tersebut kepada sang kakek. Kakek Tejo pun langsung meminum air bersih yang Bima bawa dari sungai di bawah sana. Setelah selesai meminum air segar tersebut, sang kakek Tejo hanya tersenyum dan berkata, "Seperti halnya sungai ini, kadang-kadang masalah dalam hidupmu akan keruh, tetapi dengan kesabaran, kejernihan pasti akan kembali." Terkadang kita terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan masalah hidup kita, sehingga hal ini malah membuat masalah semakin runyam dan susah. Bersabarlah dan tenang, maka bisa saja masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya, dan kamu akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Melalui pengalaman ini, sang kakek Tejo mengajarkan Bima tentang pentingnya tetap bersikap tenang dan sabar di tengah masalah kehidupan. Janganlah fokus ke masalahmu, lebih baik tenangkan dirimu dahulu, agar kamu bisa berpikir dengan jernih dan menemukan solusi terbaik untuk setiap masalahmu. Bima mulai menyadari maksud sang kakek Tejo untuk menemukan solusi dari sebuah masalah, bukan dengan berusaha terlalu keras atau terburu-buru menyelesaikannya, melainkan dengan memberi waktu bagi diri sendiri untuk tenang dan bersabar serta berpikir jernih. Bagaimana saudaraku? Kisah ini mengandung pelajaran berharga tentang arti kesabaran, ketenangan batin, dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah hidup. Silakan saudaraku berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspirasi berikutnya.